Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur, pujian, pengagungan kami, sembah sujud kami, ibadah kami, kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan, dan ibadah kami makin berkenan di hati Engkau. Nanti balasannya kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, bentuklah kami, Engkau yang sebagai pejunan dan kami sebagai tanah liat, sehingga kami punya konsep-konsep, prinsip-prinsip. Kami punya mindset yang sama dengan firman-Mu. Bentuklah kami Bapa, kami siap mendengar firman-Mu yang mungkin menghibur, menguatkan, meneguhkan kami, tetapi juga tidak jarang mengoreksi kami. Biarlah kami berubah dengan pertolongan daripada Tuhan. Mampukan kami untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah the growth of the body, atau pertumbuhan tubuh yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lalu ayat yang ke-14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat yang terakhir 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah Bapak Ibu sekalian, tadi sudah mengatakan tema kita adalah pertumbuhan tubuh. Mau tidak mau atau tidak jauh-jauh, pada akhirnya kita akan berbicara tentang yang namanya makhluk hidup. Artinya yang namanya makhluk hidup itu pasti bertumbuh, ya. Contoh misalnya tumbuh-tumbuhan itu bertumbuh. Misalnya pohon mangga, ya, dari benih dulu biji, lalu ditanam, lalu dia berakar, ya, setelah dia berakar dia bertunas, lalu jadi pohon kecil, lalu menjadi pohon yang besar, dia berbunga. Nah, setelah itu dia berbuah, buah mangga. Hewan ataupun binatang juga bertumbuh. Contohnya misalnya katak dimulai dari apa? Dari telur, lalu jadi berudu, lalu apa? Ya, berudu atau kecebong gitu ya. Lalu apa kecebongnya? Kaki 2, lalu kaki 4, lalu katak muda, lalu menjadi katak yang dewasa. Dan yang ketiga adalah manusia, ya. Dilahirkan jadi baby, lalu jadi anak-anak, lalu menjadi besar, jadi remaja, pemuda, akhirnya menjadi dewasa. Nah, kalau tidak bertumbuh, maka akan menjadi stagnan, ya, ataupun menjadi mati, ya. Kalau manusia itu akan bisa menjadi penjahat. Begitu pula dengan gereja. Begitu pula dengan gerejanya harus bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Jika tidak akan stagnan, dia akan mati. Nah, goalnya orang percaya itu adalah bertumbuh, ya, bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Nah, pertumbuhan itu yang tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan, saya bacakan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 11 sampai 16, ya. Kita bisa lihat dari beberapa ayat yang pertama, yaitu di dalam ayat 13 dan 14, saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu di dalam ayat 15b, saya bacakan. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14 ini menerangkan pertumbuhan tubuh daripada Kristus yang terdapat di dalam ayat 12. Soalnya dikatakan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan kemudian dilanjutkan di dalam ayat yang ke-13, ya. Sampai kita semua, ya. Jadi yang ingin dicapai di sini bukan individu, bukan pribadi, bukan perseorangan, tetapi ini yang ingin dicapai adalah secara komunal, secara kelompok, yaitu seluruh daripada gereja.
Maka tidak heran kalau kita akan menilai satu gereja, kita tidak bisa menilai individunya secara perseorangan atau pribadinya. Tapi kita harus menilai gereja secara keseluruhan, satu kelompok, ya, satu gereja. Misalnya ada anggota jemaat yang ngajar sekolah minggu berapi-api, berasap-asap. Anak sekolah minggu yang dengar ceritanya, wah luar biasa, mereka menjadi semangat. Bahkan kalau ditantang maju semua, bertobat semua. Atau ada satu anggota jemaat, dia bisa memimpin pujian. Jadi LW luar biasa, semangatnya spektakuler. Sepertinya roh Allah ada di situ. Ya. Atau ada seorang anak Tuhan dalam satu gereja, dia begitu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Ya, lalu dia tergerak dengan sukacita, dengan sukarela, dia mempersembahkan materinya, uangnya, dengan nominal yang sangat besar, untuk apa? Untuk keberlangsungan satu gereja. Atau ada satu jemaat dalam satu gereja, kalau dia khotbah, ya, orang-orang mau dengarkan dia khotbah. Kalau dia khotbah, yang di belakang itu bisa angkat tangan gitu. Yang sebelah kiri bisa tepuk tangan, atau yang di sebelah kanan akan berkata haleluya. Atau encim-encim yang di depan sama encek-encek akan berkata, hayya, lu khotbahnya keren. Nah, kita nggak bisa menilai dari beberapa orang, 1, 2, 3 orang, tidak bisa. Ya, kita harus melihat, kalau ingin menilai satu gereja itu bertumbuh atau tidak, kita harus melihat keseluruhan gereja itu, keseluruhan anggotanya. Ya, nah hari ini pertanyaan kita adalah, apa karakteristik gereja yang bertumbuh itu? Dari ayat firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, khusus di dalam ayat 13, kita bisa melihat bahwa yang pertama, gereja yang bertumbuh itu adalah gereja yang mencapai kesatuan iman. Di dalam ayat 13a, di sini dikatakan, sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Apa iman di sini? Mungkin kita berpikir bahwa iman di sini adalah kepercayaan atau keyakinan, atau apa yang kita rasakan, perasaan kita. Ini tidak sepenuhnya benar, bahkan ini adalah sesuatu yang keliru. Iman di sini adalah berbicara tentang ajaran Kristen. Ini berbicara tentang doktrin-doktrin yang dasar. Dan kita bisa melihat dalam frase selanjutnya di dalam ayat 13b, di sana dikata pengetahuan tentang apa? Anak Allah. Paulus mengkaitkan kesatuan iman itu dengan apa? Dengan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi ini bukan berbicara tentang keyakinan, kepercayaan, bukan berbicara tentang perasaan, tetapi ini berbicara tentang ajaran Kristen, ini berbicara tentang pengetahuan. Frase kesatuan iman di sini ya juga berbicara tentang iman yang apa? Spesifik, yang khusus, yang spesial ya. Dan ini merujuk ke ayat sebelumnya di dalam ayat 5. Di sana dikatakan seluruh orang percaya, yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita dikatakan apa? Satu iman. Lalu masuk ayat 13. Yaitu kesatuan iman ini harus kita capai setelah kita percaya kepada Yesus. Kita dituntun terus bertumbuh. Kita harus mencapai kesatuan iman yang terdapat di dalam ayat yang ke-13. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kesatuan iman itu sudah kita miliki di dalam ayat yang 5. Lalu kita berupaya, kita harus mencapainya. Kita harus berusaha supaya kita bisa mencapai kesatuan iman di dalam ayat 13. Artinya, iman sudah Tuhan berikan. Sehingga kita tahu kebenaran. Ya, kita dibukakan hati kita, ya, lalu kita percaya, kita diinsafkan, kita ditobatkan, kita dilahirbarukan, kita menjadi anak Tuhan, kita menerima keselamatan, lalu kita mendapatkan jaminan keselamatan hidup kekal, dan akhirnya kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Wah, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi iman ini harus terus terus-menerus diupayakan sampai kita mencapai yang namanya kesatuan iman. Ini bukan berbicara ajaran secara keseluruhan, bukan. Ya, misalnya tentang ajaran keselamatan, ya, tentang doktrin Allah, doktrin Roh Kudus, ya, tentang pelayanan, lalu tentang akhir zaman dan lain sebagainya. Bukan menyeluruh, tapi tentang ajaran-ajaran dasar yang terdapat di dalam ayat 4 sampai ayat 6.
Itu Pak, kita ini satu tubuh, kita ini satu roh, kita ini satu pengharapan, kita ini satu Tuhan, lalu kita ini juga bukan satu Tuhan saja, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua ajaran-ajaran dasar. Makanya orang yang sudah percaya kepada Tuhan belajar namanya APK, aku pengikut Kristus, atau katekesasi. Artinya belajar dasar-dasar iman Kristen. Nah ini kita mesti sama semuanya. Jadi nggak perlu seluruhnya, karena itu proses sampai kita tinggalkan dunia ini. Nah pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana iman kita ini bisa terus bertumbuh. Mau tidak mau kita harus beritakan Injil. Bukan saja beritakan Injil kepada orang di luar sana yang belum mengenal kepada Tuhan, tapi kita harus sering-sering mendengarkan berita Injil. Karena berita Injil yang benar akan menggerakkan kita. Lalu membuat kita menjadi dinamis. Kita bergerak. Saya juga bingung kalau ada orang dengarkan Injil lalu dia percaya kepada Tuhan, dia tidak menjadi dinamis, nggak bergerak, diem aja. Lah saya ini keluarga belum kenal Tuhan gitu ya. Begitu cici saya percaya, lalu saya percaya, ini generasi pertama loh. Begitu percaya, wah betapa besarnya pengorbanan Kristus bagi saya berita Injil itu. Sampai saya menyerahkan diri. Baru generasi yang pertama. Itu begitu menggerakkan hati saya. Bukankah waktu kita baru pertama kali percaya kepada Tuhan itu begitu membuat kita begitu menggebu-gebu dan semangat. Makanya kalau ada yang gak bersemangat karena berita Injil, saya juga menjadi heran gitu. Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita kalau Injil yang benar itu akan menggerakkan kita. Membuat kita bergerak, membuat kita dinamis. Karena tidak ada pertumbuhan tanpa Injil yang benar. Injil yang benar itu akan membuat gereja menjadi dinamis. Kalau tanpa Injil, ada satu gereja kelihatannya dinamis, dia bergerak dan lain sebagainya. Saya ingin mengatakan mungkin ada sesuatu yang menggerakkan dan itu bukan Injil. Mungkin itu hal-hal duniawi. Misalnya contoh, ada gereja sepertinya heboh luar biasa. Mungkin salah satunya karena kita menilai orang per orang, tidak keseluruhan gereja, dan juga ada yang menggerakkan, tapi bukan Injil. Misalnya, ya, ada pembagian sembako, gereja itu rame. Ada. Siapa bilang nggak ada? Ada. Saya sering dengar gitu ya. Lalu juga dia datang dikasih amplop. Ada juga yang dikasih amplop. Banyak gereja yang demikian. Sehingga penuh sesak dengan orang-orang yang datang karena motivasinya karena amplop. Atau mungkin ada yang kesaksiannya itu mantan bintang film. Saya pernah jadi panitia undang mantan bintang film Hong Kong. Ramai 10.000 orang yang datang. Ya. Lalu ada mantan artis, bahkan masih yang aktif, bintang film yang masih aktif, ya, penyanyi yang masih aktif, yang baru mengenal kepada Tuhan, lalu dia endorse gitu, ya, supaya orang banyak datang ke gerejanya. Atau setiap orang boleh, ya, naik ke mimbar, nyampaikan firman Tuhan. Apa yang roh Tuhan kasih petunjuk dia naik ya sembarangan aja. Jadi mimbar boleh naik, turun. Atau jangan-jangan dari anggota gereja, ya, dari gereja yang lain yang saya katakan itu domba-domba gelandangan. Artinya gembalanya nggak jelas yang mana, keliling aja. Dari satu gereja ke gereja yang lain. Coba di Kelapa Gading tuh, gereja lebih daripada 80. Misalnya dia ke gereja A minggu ini, minggu kedua ke gereja B, nanti 2 tahun baru ketemu lagi di gereja A. Nah mungkin ada orang-orang yang demikian sehingga mereka datang ke tempat yang demikian. Ya. Ini sepertinya bergerak, ya, dinamis, tapi sesungguhnya bukan Injil yang benar yang menggerakkan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, karakteristik gereja yang bertumbuh yang kedua adalah pengetahuan yang benar tentang anak Allah, itu di dalam ayat 13b. Nah, apa artinya pengetahuan di sini? Nah, kita bisa lihat di dalam pasal 1 ayat 7 di sana dikatakan, pengenalan tentang Kristus itu dikaitkan dengan Roh Kudus yang memberikan hikmat dan juga memberikan wahyu. Pengetahuan ini bukan hanya bersifat intelek atau knowledge saja, tapi bersifat personal, bersifat spiritual, bersifat supranatural. Artinya, kita hanya bisa memahami kalau ada pekerjaan atau campur tangan daripada Roh Kudus. Bukankah waktu kita baca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu, kan? Itu kan isi hati Tuhan, surat cinta Tuhan, kita berdoa di hadapan Dia. Nah kadang-kadang kita baca kita nggak ngerti ya. Tapi kadang-kadang kita baca udah berulang, akhirnya kita mengerti. Nah ini ada campur tangan daripada Roh Kudus membuat kita mengerti.
Atau waktu kita baca kita nggak mengerti gitu, tapi pada suatu saat ada satu peristiwa, kita ingat ayat itu. Ya, ini bukan saja intelektual kita, tapi apa? Roh Kudus bekerja yang memampukan kita sehingga apa? Kita memahami, kita mengerti firman Tuhan. Ini, ya. Jadi bukan bukan orang intelektual saja. Kita perlu intelektual kita diisi gitu ya. Orang intelektual belum tentu mendapatkan ini, belum tentu. Ya, walaupun kita harus mengajar intelektual, tapi belum tentu orang yang berintelektual mendapatkan hal ini. Bukan berarti aspek intelektual itu disingkirkan, disisihkan, atau dibuang. Tapi karena pekerjaan Roh Kudus, karena campur tangan Roh Kudus, yang ini membuat kita apa? Mengerti melampaui otak manusia. Nah, ini yang dikatakan di sini sebagai pengetahuan. Apa itu pengetahuan tentang anak Allah? Apa sih isi dari pengetahuan ini? Isi pengetahuan ini berkaitan dengan apa? Rencana Allah yang begitu besar yang digenapi oleh Yesus Kristus. Rencana Allah ini disebut apa? Seringkali disebut dengan namanya rahasia atau misteri. Nah, ini saya sudah pernah khotbahkan beberapa waktu yang lalu yang terdapat di dalam Efesus 1 ayat 8 dan 9 dan pasal 3 ayat 8 dan 9. Saya rangkumkan yang di pasal 1 ayat 8 sampai 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya, kehendak Tuhan. Lalu di pasal 3 ayat 8 dan 9. Rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Rahasia ini kemudian perlahan-lahan dibukakan satu demi satu. Kemudian makin jelas, dan akhirnya kita menjadi jelas karena digenapi oleh Yesus Kristus dengan kedatangannya ke dalam dunia ini menjadi sama dengan manusia, lalu digantungkan di atas kayu salib. Bukankah ini berbicara tentang firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru? Itu sejak manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa berbuat dosa, ya, lalu keluar daripada Taman Eden, Allah menjanjikan keselamatan, ya, lalu beranak cucu menjadi banyak, akhirnya menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Mereka berbuat dosa, dipanggil nabinya, dipanggil hamba-hambanya, terus dinyatakan bahwa akan datang juru selamat. Sampai akhirnya Allah tidak berbicara 400 tahun dan akhirnya Allah tidak bisa menahan kasihnya. Dia turun dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus, dan akhirnya mati digantungkan atas kayu salib. Nah, ini yang diceritakan, rencana besar daripada Allah. Blueprint rencana keselamatan yang berasal daripada Allah. Itulah arti pengetahuan tentang anak Allah. Jadi tidak mungkin orang bisa mengenal Kristus kalau apa? Dia tidak memahami rencana keselamatan yang besar yang berasal daripada Allah itu. Inilah yang dimaksud pengetahuan tentang anak Allah yang kedua. Kalau kita memahami dengan benar, ya seluruh anggota gereja memahami dengan benar, bisa dikatakan sebagai gereja yang bertumbuh. Tapi baru dua. Yang ketiga, itu apa? Karakteristik gereja yang bertumbuh yang ketiga adalah kedewasaan penuh, yaitu yang terdapat di dalam ayat 13c. Pertanyaan kita adalah, apa itu kedewasaan penuh? Kedewasaan itu artinya secara harfiah laki-laki dewasa. Ya, udah akil balik. Nah, kedewasaan ini dikontraskan ya dengan apa? Dengan frase anak-anak yang terdapat di dalam ayat 14. Sedangkan kata penuh itu bisa berarti apa? Matang, utuh, ataupun sempurna. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada orang fisiknya sudah dewasa, ya, atau umurnya sudah dewasa, tapi mentalnya masih seperti anak-anak. Kerohaniannya masih seperti anak-anak. Emosinya masih seperti anak-anak. Tapi kedewasaan penuh di sini adalah apa? Laki-laki yang dewasa, yang matang, yang utuh dan sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja kita, gereja Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka juga harus bertumbuh menuju kedewasaan yang penuh. Artinya pertumbuhan yang gereja itu, yang pertama harus utuh, yang kedua harus apa? Harus menyeluruh. Utuh artinya, dia harus apa? Semua bagian dalam tubuh itu, dalam tubuh daripada Kristus, semua bagian itu harus bertumbuh dengan baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia harus menyeluruh.
Artinya setiap orang yang ada di dalam bagian itu, mereka juga harus bertumbuh dengan baik, mengalami pertumbuhan yang baik. Dan itu kita bisa lihat di dalam pasal 4 ayat 15. Kita bertumbuh di dalam segala hal. Jadi setiap bagiannya bertumbuh, orang-orang yang ada dalam bagian itu juga bertumbuh. Jadi seluruhnya bertumbuh. Jadi jangan kita cuma tahu apa? Doktrin, ya. Doktrin A, doktrin B, doktrin C. Tapi pelayanannya apa? Males. Ya, ini kayak orang Farisi. Kepalanya aja yang gede, ya, tapi badannya kecil. Ini namanya apa? Monster, ya. Kan aneh. Harusnya kan proporsional gitu ya. Tapi ini kepalanya gede. Jangan cuma tahu ajaran Kristen, doktrin Kristen aja. Tapi karakternya nggak berubah-ubah. Pemarah tetap pemarah. Arogan tetap arogan. Tinggi hati tetap tinggi hati. Firman Tuhan hanya sebatas di otak saja. Sebagai pengetahuan saja. Tidak mengubah hidupnya. Makin tua iya. Tapi dewasa itu adalah satu pilihan. Baru minggu lalu di gereja asal saya. Temanya ini nih. Menjadi tua iya. Menjadi dewasa itu pilihan. Nah ini seperti ini. Lalu apa? Pelayanannya luar biasa. Ngomongnya jago. Tapi apa? Doa enggak. Ya. Baca firman Tuhan tidak. Saat teduh tidak. Nah ini enggak seimbang. Ya. Cuma sebagian saja. Enggak menyeluruh. Atau doa puasa, doa puasa. Ya. Tapi doktrinnya melempem. Begitu ketemu saksi Yehova. Enggak bisa encounter. Kabur duluan. Nah ini kita mesti seimbang. Doktrin dengan yang lain-lainnya kita mesti imbang. Ini hanya satu aspek saja. Ini sesuatu yang keliru. Sesungguhnya pertumbuhan itu harus apa? Harus utuh. Seperti yang dikatakan di dalam pasal 4 ayat 16. Daripadanya seluruh tubuh. Yang artinya menyeluruh. Itu dibangun. Dan tiap-tiap orang apa? Memberikan kontribusinya. Jadi setiap aspek, setiap bagiannya bertumbuh. Dan setiap orang yang ada dalam bagian itu, mereka bertumbuh, utuh dan menyeluruh. Itu namanya kedewasaan yang penuh. Kedewasaan yang penuh erat kaitannya juga dengan apa? Dengan keserupaan dengan Kristus. Semua mengarah kepada Kristus. Ayat yang ke-15. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus. Artinya, Kristus itu sebagai sumber kita. Dan Kristus itu sebagai tujuan daripada kita. Kita bersumber daripada Kristus, kita percaya kepada Dia. Lalu Dia menjadi apa? Menjadi goal kita, menjadi tujuan kita. Makin menyerupai seperti Kristus. Nah, ada dua gambar di slide yang saya buat tuh. Nah itu ada satu keluarga ya. Bapaknya ganteng kan? Bapaknya ganteng, emaknya cakep. Ini berita heboh yang ada di China beberapa tahun yang lalu gitu ya. Pria ini namanya Jian Feng. Dia tuntut istrinya, dia ceraikan istrinya. Lalu dia tuntut pula gitu ya. Bukan saja diceraikan tapi juga dituntut. Kenapa? Karena dia melahirkan 3 anak. Nah ada 2 laki-laki, 1 perempuan. Maaf aja ya jelek-jelek gitu. Enggak seperti emaknya, enggak seperti bapaknya. Ya enggak mirip. Enggak mirip si Jian Feng, enggak mirip istrinya yang cantik Lita. Lalu pas tes DNA. Pasti tes DNA ini benar kok. Anak bapak ini yang ganteng, anak ibu ini yang cantik Lita. Tapi kok anaknya jelek banget gitu ya. Ya, mereka bingung gitu. Tes DNA udah tapi enggak mirip. Selingkuh juga kagak gitu ya. Jadi ini semua enggak normal-normal saja. Akhirnya apa? Tersingkaplah. Sebelum istrinya ini bertemu dengan suaminya gitu ya. Nah, istrinya pergi ke Korea Selatan. Ngapain? Oplas gitu. Biayanya berapa? $100.000. Kalau sekarang sih dihitung 14.500 itu bisa 1,450 M gitu. Hampir 1,5 M. Wah, ternyata lihat gambar berikutnya tuh. Nah, ini wajah asli emaknya. Ya. Sebenarnya anak yang dilahirkan itu adalah apa? Anak kandung sendiri. Ya, percis seperti ibunya. Lalu dituntut cerai gitu. Di pengadilan apanya apa? Diizinkan untuk bercerai. Lalu apa? Dituntut mesti bayar ganti rugi. Berapa? 120.000 US dollar. Kurang lebih 1,7 miliar.
Ya, ini menutupi nih wajah aslinya. Nah, yang apa? Tanda kutip kurang baik gitu. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ya, seharusnya kita juga serupa seperti Tuhan kita. Kita baik. Tuhan kita maha kasih, kita juga harus ada kasih. Tuhan kita rendah hati, kita juga harus rendah hati. Itu namanya kita mirip dengan Bapak kita, bukan mirip orang lain, bukan mirip tetangga. Ini yang dituntut daripada kita sebagai orang yang bertumbuh kedewasaan yang penuh. Itu yang ketiga. Lalu yang terakhir, karakteristik gereja yang bertumbuh adalah apa? Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus di dalam ayat 13D. Nah, apa artinya kepenuhan Kristus? Kepenuhan Kristus ini lebih apa? Lebih mengarah pada keutamaan kepada Kristus yang memenuhkan segala sesuatu. Misalnya terdapat di dalam pasal 1 ayat 23, saya bacakan. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kemudian juga terdapat di dalam pasal 4 ayat yang ke-10. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi ide tentang Kristus yang memenuhkan segala sesuatu ini muncul berkali-kali, dan menariknya kita didorong. Kita harus mencapai pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan daripada Kristus. Yang artinya apa? Kristus itu berbagi kemenangan bersama dengan apa? Kita. Berbagi kemenangan bersama dengan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kristus adalah Allah yang mengontrol segala sesuatu. Kristus itu lebih besar daripada segala sesuatu. Kristus itu lebih besar daripada masalah kita, ya tantangan kita, rintangan kita, penderitaan kita, apapun yang kita anggap besar itu, Kristus lebih besar daripada semua hal ini. Dan setiap kita, jemaatnya adalah kepenuhan dari Kristus. Jadi Kristus yang memenuhi jemaat adalah Kristus yang sama memenuhkan semua dan segala sesuatu. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Sehingga kita boleh percaya kalau kita ini punya permasalahan, kita punya tantangan, gereja ada pencobaannya. Kalau kita berdiri dalam firman Tuhan, kita dalam posisi yang benar. Percayalah bahwa kita bisa bertahan, kita bisa melalui segala persoalan ini. Sampai kapanpun, sampai Tuhan memanggil kita. Mengapa? Karena Kristus sudah menang. Ya, Kristus itu sudah menang. Karena kita juga menang bersama Kristus. Kristus itu memenuhi gerejanya, dan Kristus yang sama memenuhi segala sesuatu, dan Kristus yang sama ingin supaya kita bertumbuh menurut tingkat pertumbuhan yang penuh. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau Kristus itu sudah yang paling utama, Kristus itu yang memenuhkan segala sesuatu, Kristus itu yang memenuhkan gerejanya, Kristus itu yang memenuhi kita, Kristus itu yang berdaulat, Kristus itu yang mengontrol segala sesuatunya. Saya ingin mengatakan, hari ini, apapun yang kita alami, ya, kalau hari ini mungkin gaji kita dipotong, percayalah, ya, yakinlah kepada Tuhan, bahwa Dia akan memenuhkan segala apa yang kita butuhkan. Kalau hari ini, ya, kita dirumahkan, nggak jelas kapan dipanggil untuk bekerja, ya, bahwa Tuhan akan mampu sanggup menolong kita. Kalau hari ini toh akhirnya kita di PHK, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan buka jalan buat kita. Kalau hari ini kita diizinkan, kita memiliki satu penyakit tertentu atau bahkan COVID-19, percayalah Dia tabib yang ajaib, yang mengontrol segala sesuatu. Dia sanggup menyembuhkan kita. Kalau hari ini kita sakit begitu berat, ya, termasuk COVID-19, dan pada akhirnya, ya, Tuhan menjemput kita, percayalah bahwa Tuhan akan menyediakan satu tempat yang istimewa bagi kita. Artinya apa? Kita sudah selesai pelayanan kita di dalam dunia ini, dan kita diberikan reward oleh Tuhan. Kita berhadapan muka dengan pencipta kita, dengan Tuhan kita, dengan Bapa daripada kita. Kenapa? Karena Dia sudah berbagi kemenangan dengan kita. Inilah 4 karakteristik sebagai gereja yang sungguh-sungguh bisa bertumbuh. Yaitu apa? Kita mencapai kesatuan iman. Yang kedua adalah kita bisa mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah, lalu kedewasaan penuh, dan yang terakhir adalah tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau, Allah yang baik yang sudah memberkati ibadah dan bahkan penyampaian
firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Setiap makhluk, tumbuh-tumbuhan, binatang, maupun manusia, dia bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, dia akan menjadi stagnan, dia akan mati, dia akan menjadi penjahat. Dan Engkau juga rindu Tuhan, setelah kami diselamatkan oleh Engkau libatkan kami untuk melayani Tuhan, Kau berikan kami karunia, dan bahkan Engkau mau kami bertumbuh. Kami harus mencapai kesatuan iman. Kami harus memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kami harus dewasa penuh dan juga ada satu tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tidak mudah ya Bapak, karena seluruh anggota gereja harus mempunyai pertumbuhan yang sama. Mampukan kami Bapak, agar kami bisa melakukan firman Tuhan, menghidupkan firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Inilah doa kami, syukur kami, yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin.